Halo Sobat PUPR. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang SOP pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penerapan kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai. Yuk, simak video berikut. SOP ini tentang pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan mekanisme penegakan dugaan pelanggaran penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai pada unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. SOP ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Subdirektorat Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko dalam menjalankan tugas pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Empat tujuan dari SOP ini ialah menjaga tata kelola yang efektif, efisien, dan terukur dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Menjaga konsistensi dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara, ASN, dalam penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja sesuai standar dan peraturan perundangan yang berlaku. Tersusunnya laporan pemantauan, evaluasi dan penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai di tiap unit kerja di lingkungan Direktorat Sumber Daya Air. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 Tahun 2017 tentang Kode Etik Kode Perilaku Pegawai Kementerian PUPR. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peringatan: jika pendampingan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai tidak dilakukan dengan baik, dikhawatirkan tidak ada persamaan persepsi mengenai penerapan kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai. Jika terjadi koordinasi yang kurang baik antara pelaksana pendampingan dan pihak penyusun, akan mengakibatkan tidak tercapainya baku mutu yang sudah ditetapkan. Bagan alir standar operasional prosedur, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Direktur KIMR menerima surat pengaduan pegawai atau masyarakat. Temuan oleh atasan terlapor atau UKI atau ITIEN. Lalu Direktur KIMR mendisposisikan kepada Kasubdit Pengendalian KIMR, baku mutu, kelengkapan surat masuk, waktu 1 hari, output disposisi. Kasubdit Pengendalian KIMR dan Jafung Subdit Pengendalian KIMR memberikan penugasan dan arahan tindak lanjut pengaduan dan atau temuan pada tim pemantauan dan evaluasi. Baku mutu, kelengkapan disposisi, waktu 1 hari, output konsep surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan. 3. Tim pemantauan dan evaluasi melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai.
Baku mutu, kelengkapan surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan setelah ada persetujuan dari Kasubdit PKIMR dan Direktur KIMR. Waktu 1 hari, output surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan. 4 tim pemantauan dan evaluasi bersama dengan Kepala Unit Kerja Pemilik Risiko, Direktorat Pusat, Sesditjen, Unit Kerja Pemilik Risiko, Kepala Balai BBWS, BWS, melakukan koordinasi dan penelitian terhadap pengaduan menjaga kerahasiaan identitas. Baku mutu, kelengkapan surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan. Waktu 1 hari, output surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan. 5 tim pemantauan dan evaluasi melakukan pengumpulan hasil pemrosesan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai. Baku mutu, kelengkapan surat tugas berisi daftar dokumen pemeriksaan, waktu 2 hari, output dokumen hasil pemeriksaan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. 6 tim pemantauan dan evaluasi mereview dan membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi. Baku mutu, kelengkapan dokumen hasil pemeriksaan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, waktu 2 hari, output laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai. 7 setelah Direktur KIMR mendapatkan laporan hasil dari tim pemantauan dan evaluasi dan Kasubdit PKIMR, Direktur KIMR menyampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Eselon 1 atau Unit Setara Eselon 2 yang menangani kepatuhan internal sebagai bahan penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi Unit Eselon 1. Baku mutu, kelengkapan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, waktu 1 hari, output tanda terima penyerahan dokumen. 8 selesai, tim pemantauan dan evaluasi mengarsipkan dokumen. Baku mutu, kelengkapan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai, waktu 1 hari, output arsip. Bagan alir standar operasional prosedur, pelaksanaan penerapan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Satu, Kepala Unit Kerja Pemilik Risiko, Direktorat atau Pusat atau Sesditjen, menerima surat pengaduan pegawai atau masyarakat. Temuan oleh atasan terlapor atau UKI atau Itjen. Baku mutu, kelengkapan surat masuk, waktu 1 hari, output disposisi. 2. Unit Kerja Pemilik Risiko atau atasan langsung, Kepala Balai BBWS atau BWS, melakukan koordinasi dan penelitian terhadap pengaduan dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Baku mutu, kelengkapan surat masuk disposisi, waktu 1 hari, output konsep berisi data dugaan-dugaan pelanggaran. 3. Unit Kerja Pemilik Risiko atau atasan langsung, Kepala Balai BBWS atau BWS, melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Kelengkapan data dugaan awal pelanggaran, waktu 2 hari, output hasil penelitian terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.
Apabila ia terbukti maka ke nomor 4. 4. Bila terbukti ia dugaan awal pelanggaran, maka Kepala Unit Kerja Pemilik Risiko, Direktorat atau Pusat atau Sesdijen, pembentukan Dewan Kode Etik oleh pejabat pembina kepegawaian. Dewan Kode Etik terdiri dari A. 1 orang ketua merangkap anggota, B. 1 orang sekretaris merangkap anggota, C. paling sedikit 3 anggota. Keanggotaan Dewan Kode Etik berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah atau setingkat dengan pegawai yang diperiksa. Baku mutu kelengkapan hasil penelitian bukti melakukan pelanggaran kode etik, waktu 2 hari, output konsep surat berisi data awal, hasil telaah dan rekomendasi. Lima, unsur keanggotaan terdiri atas atasan langsung, pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lain yang berwenang melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Jika hadir maka dilakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai. Jika tidak hadir akan dilakukan pemanggilan secara tertulis kedua kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan disiplin. Kelengkapan surat berisi data hasil penelitian dugaan pelanggaran untuk melakukan pemanggilan kepada pegawai, waktu 7 hari, output surat panggilan ke-1. 6. Dewan Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kedua kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Kelengkapan surat panggilan kedua, waktu 5 hari, output surat panggilan kedua. 7. Dewan Kode Etik melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan disiplin pegawai. Kelengkapan surat berisi data hasil penelitian dugaan pelanggaran untuk melakukan pemanggilan kepada pegawai, waktu 1 hari, output berita acara pemeriksaan. 8. Apabila poin nomor 7 tidak terbukti maka pegawai terlapor memberikan tanggapan pembelaan atau klarifikasi oleh terlapor. Kelengkapan draft tanggapan pembelaan atau klarifikasi, output berita acara pemeriksaan. 9. Apabila poin 6 tidak dan poin 7 terbukti maka Dewan Kode Etik memberlakukan sanksi moral. Kelengkapan berita acara pemeriksaan, output SK Hukdis dari pejabat berwenang. 10. Dewan Kode Etik menyampaikan keputusan kepada pejabat yang berwenang. Kelengkapan berita acara pemeriksaan, waktu 10 hari, output berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan. 11. Dewan Kode Etik bersama dengan Kepala Unit Kerja Pemilik Risiko, Direktorat atau Pusat atau Sesdijen, mengumpulkan dokumen hasil penerapan kode etik, kode perilaku disiplin pegawai. Kelengkapan kompilasi dokumen hasil pemrosesan terhadap dugaan pelanggaran. Selesai, pegawai terlapor menyampaikan laporan hasil. Output laporan hasil pemeriksaan kode etik, kode perilaku, disiplin pegawai. Ayo tingkatkan pemahaman tentang SOP pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penerapan kode etik, kode perilaku dan disiplin pegawai.